Oke, dimulai ya. Oke, silakan Akbar. Siapa yang moderator? Silakan. Siapa? Akbar. Siapa Akbar moderator? Saudara Fajril mungkin bisa. Oh, Iya, Fajring. baik. Jeruk makan Iya. jeruk. Saya kira yang lain kan manusia diciptakan berpasang-pasangan, positif negatif. Moderatornya positif, pemakalannya juga positif. Tidaknya nanti apa yang? Oke, Malu-malu kalau mungkin ternyata Ustaz Akbar lebih pemakalannya. nyaman daripada Fajri, tapi minta izin dulu sama saudara Fajri. Siapa tahu saudara Fajri tidak mau dipinang sama Akbar. Minta izin dulu. Bisa aja. Tanya dulu, Aduh. Akbar, maukah kau menjadi pendamping host saya? Tanya dulu. Ya, bagaimana saudara Fajril? Oh, bisa jadi host. Siap saudaraku. Oke, 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 siap. Mainkan ya. Jadi host sebentar. Pandu acara, susunannya itu pembukaan, kemudian menunjuk satu orang sebagai pembaca doa. Sekarang haknya moderator untuk baca doa. Tunjuk siapa baca doa. Ya, siapapun sebentar Fajril yang ditunjuk, yang menunjuk, Anda menunjuk seseorang untuk baca doa, silahkan. Ya, tidak boleh marah. Amri tidak boleh marah. Rusdin tidak marah-marah atau siapa tidak boleh marah. Kemudian persilahkan pembakala presentasi beberapa menit, kemudian tanya jawab, diskusi. Ingat juga, minta tolong moderator, semua pertanyaan direkap di chat Zoom ya, semua ya, supaya sebentar di sesi penutup kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, baru saya checklist. Oh, ini sudah dijelaskan oleh dosen atau belum? Ini clear atau ini tadi bermasalah ya di kolom chat ya. Oke, silakan kepada yang terhormat host. Host ya. Ya, Fajril Arwana. Namanya Fajril Arwana. Disilakan. Kembali ke laptop. Oke. Bismillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali eh, ke rutinitas kita perkuliahan studi hadis. Bukan. Studi Quran, studi Quran. Sorry, Ustaz. Pulang mah deh, pulang mah, pulang mah, pulang mah, pulang mah. Sorry, Ustaz. Ah, Tes. tes Oke. tes baru pertemuan pertama di tes sebagai sama siswa. Oke. Eh, Gitu memang kalau orang eh, hukum suka mentes hukum. Oke. Ya. eh, baik, pada perkuliahan hari ini kita akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Ganteng, Ustadz Dr. Muhammad Irham MTHI. Selanjutnya, adapun pemakalan pada hari ini akan membahas Rasul Musmani, yaitu Saudara Muhammad Akbar. Untuk menghabiskan waktu, akan persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator. Eh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Irham MTHI, yang kami hormati juga teman-teman SHI 1. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ras Al-Quran. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian ras Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana jenis-jenis ras Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kaidah ras Usmani. Kemudian yang keempat, bagaimana kedudukan ras Usmani. Yang pertama, pengertian ras Al-Quran. Secara bahasa, ras berarti gambar atau tulisan. Secara istilah, ras Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran
yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis ras Al-Quran. Dalam pembahasan ini saya memaparkan 3 jenis ras Al-Quran, yaitu yang pertama ras Qiyasi, yang kedua ras Arudi, dan yang ketiga ras Usmani. Yang pertama, ras Qiyasi adalah penulisan menurut kelaziman pengucapan atau pertuturan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran dengan ras Qiyasi dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami ras Usmani, tetap wajib mempertahankan keaslian ras Usmani. Contoh penulisan dari ras Qiyasi adalah lafaz ana. Menurut penuturan atau pengucapan kata ana yang pada umumnya, ana dengan nun ditambah dengan alif berdiri yang bermaksud untuk memanjangkan nunnya. Akan tetapi dalam ras Qiyasi, penulisan kata ana dalam kata ana nazirun, walaupun nunnya tidak dibaca panjang, akan tetapi cara penulisannya nunnya itu tetap ditulis panjang. Kemudian yang kedua yaitu ras Arudi. Ras Arudi ialah cara menuliskan kalimat-kalimat Arab disesuaikan dengan wazan syair-syair Arab. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bar atau nama macam syair dari syair tersebut. Model penulisan dalam ras Arudi digunakan untuk mengetahui wazan syair dalam ilmu Arudi, di mana harakat tanwin fathatain terkadang ditulis dengan huruf nun dan harakat dhammah ditulis dengan huruf waw. Contohnya seperti dalam kata walailun. Jika ditulis dengan menggunakan metode ras Arudi, maka walailun yang lannya yang berdommah tain atau memiliki 2 dommah diganti dengan lan ditambah dengan huruf nun. Kemudian yang ketiga yaitu ras Usmani. Ras Usmani adalah penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Ras Usmani menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bernama ilmu ras Usmani. Ilmu ini didefinisikan sebagai ilmu untuk mengetahui segi-segi perbedaan antara ras Usmani dan kaedah-kaedah ras yang lainnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kaedah-kaedah dalam ras Usmani. Dalam kaedah-kaedah dalam penulisan Al-Quran atau dalam ras Usmani terdapat 6 kaedah, yaitu yang pertama al-hazf atau penghilangan huruf. Kemudian yang kedua yaitu al-ziyadah atau penambahan huruf. Yang ketiga al-hamzah. Yang keempat al-badal atau penggantian huruf. Yang keempat al-was wa al-fas, yaitu persambungan atau pemisahan huruf. Kemudian yang keenam yaitu kata yang bisa dibaca 2 bunyi. Kemudian yang pembahasan yang keempat yaitu kedudukan ras Usmani atau ras Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang status atau kedudukan ras Al-Quran atau ras Usmani. Perdebatan para ulama tentang ini adalah seputar hukum ras Al-Quran ini. Apakah dapat dihukumkan tauqifih, yaitu diajarkan langsung oleh Rasulullah, atau ini adalah hasil ijtihad para sahabat terdahulu. Perbedaan pendapat para ulama ini dibagi kepada 3 golongan, yaitu golongan pertama, para ulama yang mengakui bahwa ras Utsman ini bersifat tauqifih, pendapat wajib mengikuti ras Utsmani dalam penulisan Al-Quran dan tidak dibolehkan menyalahinya. Pendapat ini diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Keduanya mengharamkan penulisan Al-Quran dengan selain ras Utsmani. Kemudian golongan yang kedua, yaitu para ulama yang menyatakan ras Utsmani itu bukan tauqifi. Tentu mereka memperbolehkan penulisan Al-Quran dengan selain ras Utsmani.
Banyak ulama berpendapat bahwa ras Utsmani bukan taufiqih dari Nabi, tetapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui Utsman bin Affan dan diterima umat dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar. Kemudian golongan yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan umum, harus ditulis menurut kaidah Arabiyah dan Sarfiyah. Akan tetapi harus senantiasa ada mushaf Al-Quran yang ditulis dengan khat ras Utsmani sebagai barang penting yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Pendapat ini oleh Abu Muhammad Al-Maliki disebutnya sebagai pendapat moderat, dipelopori oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, kemudian diikuti oleh Ibnu Al-Qayyim. Pendapat ketiga ini lebih moderat dan lebih sesuai dengan kondisi umat. Memang tidak ditemukan nas yang jelas diwajibkan penulisan Al-Quran dengan ras Utsmani. Namun demikian, kesepakatan para penulis Al-Quran dengan ras Utsmani harus diindahkan dalam pengertian menjadikannya sebagai rujukan yang keberadaannya tidak boleh hilang dari masyarakat Islam. Sementara jumlah umat Islam dewasa ini cukup besar dan tidak menguasai ras Utsmani. Bahkan tidak sedikit jumlah umat Islam yang tidak mampu membaca aksara Arab. Mereka membutuhkan tulisan lain untuk membantu mereka agar membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti tulisan Latin. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penulisan Al-Quran pada pendapat ini lebih kepada bagaimana yang termudah bagi pembaca. Tapi ras Utsmani harus tetap dipelihara sebagai standar rujukan ketika dibutuhkan. Baik, itulah tadi pemaparan poin-poin dari makalah saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Fajri. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada pemateri, Bapak Iqbar yang telah memaparkan materinya mengenai dengan pengertian Rasul Utsmani, Al-Quran, jenis-jenis Al-Quran, kaidah-kaidah Utsman, dan kedudukan Rasul Utsman. Nah, untuk itu mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya mengenai dengan pembahasan diskusi kita pada hari ini. Untuk itu saya sarankan kepada teman-teman. Kami buka 2 pertanyaan dulu. Alifah mungkin ada pertanyaan? Atau Kakak Zulfauzan? Bisa, Ya, moderator. baik. Siap. Silakan Eh, Kakak Fauzan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, inti dari pertanyaannya, dari apakah terdapat variasi dalam Rams Al-Quran yang berbagai edisi atau berbagai negara, apakah terdapat variasi dalam ras Al-Quran dari berbagai edisi Al-Quran atau di berbagai negara? Mungkin bisa dijelaskan atau kepada pemateri, apakah ada variasi ataupun variasi yang berbeda lah dalam ras Al-Quran di setiap negara? Mungkin itu inti dari pertanyaannya. Baik, kita tampung dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Atau mau langsung jawab dulu, Pak pemateri? Bagaimana? Bisa Oh jawab ya, kalau ya. Silakan dijawab. Untuk pertanyaan pertama saya sudah tulis di kolom komentar. Apakah terdapat dalam variasi Rasul Al-Quran
dari berbagai edisi atau negara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Pausan. Berkaitan dengan variasi penulisan ras Al-Quran dari berbagai negara, pada dasarnya semua mushaf Al-Quran yang tersebar di seluruh negara atau dunia ini pada dasarnya sudah menggunakan Rams Usmani atau metode penulisan Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, terjadi perubahan dalam sebenarnya perubahannya itu ada dalam tanda bacanya atau bukan dari segi konteksnya atau eh, tulisan dalam Al-Quran itu sendiri. Misalnya kalau dalam cetakan Madinah itu, kita ambil contoh cetakan Madinah dan cetakan Indonesia. Misalnya dalam cetakan Madinah itu salah satu tanda bacanya yaitu dommatain. Kalau dalam cetakan Madinah, domatainnya itu menggunakan dua domma dengan bentuk yang sama, Jadi dua domma dengan bentuk mungkin bisa saya katakan 99 berdampingan. Sedangkan dalam cetakan Indonesia, dommatainya itu sedikit diubah dengan dommah keduanya itu berbentuk 6. Jadi kalau mungkin disimbolkan itu seperti huruf 9 dan 6. Mungkin itu salah satu contoh adanya perbedaan. Walaupun perbedaannya itu hanya dalam ruang lingkup tanda bacanya saja untuk memudahkan pembaca. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Fauzan. Ya, bagaimana Anda Fauzan? Oh, jadi inti dari misalnya variasi dari itu cuma ada pada penulisannya saja dia yang berubah. Ceritanya tadi yang doma yang hurufnya yang berubah setiap misalnya di Madinah sama di Indonesia cuma eh, penulisan hurufnya yang hanya yang berbeda cuma hanya intinya yang sama di begitu kapan yang kesimpulannya yang bisa saya tangkap. Ya, jadi pada intinya mungkin kalau singkatnya hanya tanda baca yang berubah. Selebihnya itu sama semua. Ya, baik untuk itu kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan kedua. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi dari Saudara Akbar mengenai dengan Rasul Usmani atau Rasul Al-Quran. Moderator. Ya, siap. Dipersilakan ke Kak Rahmawati untuk bertanya atau Baiklah. menambahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk sedikit melontarkan pertanyaan kepada pemateri. Terima kasih pada kesempatan di sore hari ini kita belajar tentang risalah studi pendalaman Al-Quran. Mungkin langsung ke pokok pertanyaan saya yaitu kepada Akbar. Bagaimana cara kita terkhusus kita sebagai orang awam itu dalam memahami latar belakang atau kondisi atau secara istilahnya kita memahami konteks sejarah ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, saya ulangi kembali pertanyaannya. Bagaimana cara memahami latar belakang atau kondisi atau konteks sejarah dari turunnya Al-Quran itu? Iya, itu konteks sejarah dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang turun. Baik, terima kasih atas. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Rahmawati mengenai bagaimana cara memahami latar belakang atau kondisi atau
konteks sejarah setiap ayat Al-Quran yang turun. Sedikit yang saya ketahui mengenai latar belakang dari turunnya ayat-ayat ini, itu kemudian dijelaskan dengan asbabun nuzulnya atau sebab-sebab dari turunnya ayat tersebut. Jadi kalau jika sekiranya kita ingin memahami kenapa ayat ini bisa turun, maka kita bisa melihatnya dari asbabus nuzulnya. Baik itu kita peroleh dari hadis-hadis ataupun kitab-kitab yang memang menjelaskan mengenai sebab-sebab turunnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Eh, Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Rahmawati. Ya, silakan Saudara Rahmawati menanggapi jawaban dari Saudara Bar. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kakak Akbar. Jawabannya cukup jelas semuanya. Tapi kalau jika ada dari teman-teman sekalian dan mungkin dari Ustaz sebentar, alhamdulillah saya langsung kembalikan saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Rahmawati atas pertanyaannya. Karena ini masih ada waktu, kita buka lagi 2 pertanyaan sebelum kita serahkan ke Ustadz. Saya. Mungkin masih ada. Oke, silakan Saudara Rafiq. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari saudara moderator yang gagah hari ini. Yang ingin saya pertanyakan dalam pembahasan pada kesempatan kali ini tentang Rasm Al-Quran ini berbicara tentang bagaimana cara kita mempelajari sebuah penulisan mushaf Al-Quran, baik secara lafaznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Yang saya penasaran di sini adalah apakah dalam Rasm Al-Quran ini kemudian menyinggung juga cara kita dalam menyebut sebuah huruf. Cara kita menyebut sebuah huruf, karena kan saya kira kayaknya masuk juga pembahasan tersebut menurut saya pribadi ya. Bagaimana kita menyebut sebuah huruf, karena yang menarik di kalangan masyarakat sekarang ini kan ada masyarakat yang mungkin susah menyebut huruf za yang artinya menjadi jim, yang akhirnya menjadi jim. Ada yang susah menyebut huruf ada yang susah menyebut huruf, pokoknya za menjadi sa, ada yang za menjadi ja. Apakah pembahasan ini termasuk dalam pembahasan Rasm Al-Quran, dalam bagaimana model kita menyebut huruf atau membaca sebuah kalimat? Karena itu tadi, dalam membaca sebuah kalimat, ada huruf yang memang lidahnya orang itu tidak sampai ke situ. Apakah itu masuk juga dalam pembahasan Rasm pada kesempatan kali ini? Karena itu tadi berkaitan tentang penulisan lafal-lafal maupun kalimatnya maupun huruf-huruf yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu mudah ditanggapi. Saya kembalikan kepada saudara moderator untuk diskusikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafiq paling ganteng. Apakah dalam Rasm Utsman ini kemudian menyinggung tentang cara menyebut sebuah huruf dalam membaca sebuah ayat, ya? Karena kita ketahui seperti tadi dijelaskan bahwa ada memang mulut suatu suku ya, biasa begitu, kayak orang Sunda itu dia tidak bisa sebut ja, ya. Kalau dia Z bisa berubah jadi J, Z begitu. Begitupun kalau kita orang Bugis biasa kita tidak bisa sebut rahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh biasanya kalau kita orang Bugis. Nah, seperti itu kira-kira pertanyaan dari Saudara Rafiq. Silakan dijawab, Saudara. Terima kasih Saudara Moderator mengenai pertanyaan Saudara Rafiq mengenai tentang apakah dalam Ras Usman ini kemudian menyinggung cara menyebut sebuah huruf dalam membaca sebuah ayat. Kalau menurut pandangan saya berkaitan dengan ras Al-Quran dan cara penyebutan huruf-hurufnya itu kalau menurut saya berada dalam wilayah pembahasan yang berbeda. Karena kalau kita lihat ras Al-Quran ini adalah cara atau metode untuk kemudian menuliskan Al-Quran. Sedangkan untuk penyebutan hurufnya ini sudah masuk dalam wilayah qiraat atau pembacaan. Menurut saya, jika sudah masuk mengenai cara membacanya, mungkin sudah masuk dalam wilayah atau lebih khususnya itu dalam ilmu makhraj huruf atau cara penyebutan atau cara jalan keluarnya huruf-huruf tersebut. Terima kasih. Mungkin sekiranya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Rafiq. Baik. Kakak Ardi itu kayaknya mau bertanya, moderator. Oke, persilakan Kakak Ardi untuk bertanya. Dia ada pertanyaanku. Aduh. Oke. Saya mau bertanya. Oke, Saudara Rusdin, persilakan. Baik, pertama mohon maaf saya matikan kamera karena tiba-tiba ini baru-baru mati lampu, jadi untuk supaya bagus, supaya lancar, jadi dimatikan kameranya. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya berterima kasih kepada moderator andalan ya, yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Namun sebelum bertanya, saya mau melanjutkan tanggapannya Saudara Akbar tadi terhadap pertanyaannya Saudara Rafiq ya. Berkenaan dengan cara baca, itu sebenarnya memang tidak ada sangkut pautnya dengan rasem atau tulisan. Cara baca tadi itu masuk di bab kiroah ya, mana kita ketahui bahwa kiroah yang mutawatir itu ada 7, walaupun rasemnya sama tapi cara membacanya itu beda-beda ya, seperti itu. Adapun yang kita pakai di Indonesia itu kiroah hafs namanya dari Imam Asim ya. Kalau di tempat-tempat lain ada kiroah lain ya, ada 7 yang mutawatir. Adapun yang syadz itu ada 7 juga, sehingga jumlah kiroah itu ada 14 kalau saya tidak salah, seperti itu. Adapun cara penyebutan huruf seperti ro, ra, itu pembahasannya dia tetap di ilmu tajwid, di pembahasan makhorijul huruf, yang mana suku-suku di Indonesia ada yang tidak bisa membacakan atau menyebutkan beberapa huruf, itu harus dipaksakan karena memang didapatkan seperti orang Sunda misalnya tidak bisa menyebut huruf fa. Ternyata tidak semua orang Sunda seperti itu. Ya, kalau yang belajar ternyata memang mereka bisa menyebutkan huruf secara haknya huruf tersebut, seperti itu. Itu mungkin sedikit tanggapan dari pertanyaan Saudara Rafiq. Kemudian pertanyaan saya masih menyinggung dengan kiroa tadi ya. Itu kan kiroa itu walaupun mungkin sama rosemnya, tapi cara membacanya itu beda-beda, seperti itu. Seperti misalnya kalau di kiroa kita wadduha, tapi di kiroa lain ada yang baca wadduhe ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tiap-tiap kiroa ini ada rosemnya sendiri-sendiri, seperti itu sepengetahuan saudara pemakalah, dan juga mungkin bisa ditambahkan informasinya dari Ustadz pengampu, seperti itu. Apakah ada rosemnya masing-masing? Ya, seperti itu mungkin pertanyaan saya. Saya kembalikan, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Rusdin atas pertanyaannya. Apakah setiap qiraah ada rasulnya tersendiri? Ya, mengingat banyaknya qiraah yang kita ketahui, begitu. Mungkin kira-kira pertanyaannya. Silakan dijawab, Saudara Muhammad Akbar. Saya Baik, bisa terima kasih. sedikit tambahkan pertanyaannya supaya satu kali Oke. Pak moderator. Oke, siap, Saudara Rafiq. Saya sedikit melanjutkan dari pertanyaan tadi. Jadi cukup menarik sebenarnya pembahasan ini. Itu kan tadi dalam makalahnya juga saya baca itu ada satu kalimat saja yang akhirnya bisa dibaca dengan beberapa metode. Misalkan kalimat Malik Yaumiddin. Itu kan ada dengan ada yang tanpa alif. Maksudnya bukan tanpa alif, membaca tanpa harokat. Ada Malik Yaumiddin, ada juga bisa dibaca Malik Yaumiddin langsung. Pertanyaan saya, apakah rasem ini dengan model baca yang berbeda itu memiliki makna yang apakah dia mempengaruhi maknanya ya atau tidak mempengaruhi makna. Contohnya kan tadi ada kalimat Maliki Yaumiddin yang menjadi Maliki Yaumiddin. Apakah itu mempengaruhi makna secara substansial atau tidak? Dengan contoh-contoh ayat-ayat yang lain. Kira-kira seperti itu lanjutannya. Saya kembalikan. Ya, kira untuk melanjutkan pertanyaan tadi, Saudara Rusdin, kalau Saudara Rusdin tadi mengenai dengan apakah qiraah ini ada rasulnya tersendiri, kalau Saudara Rafiq menambahkan apakah ada dengan perbedaan qiraah ini mempengaruhi dari substansial makna dari ayat tersebut. Silakan dijawab, Saudara Akbar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Pertama, saya sedikit menjawab pertanyaan dari Saudara Rusdin mengenai apakah setiap qiraah ada rasnya tersendiri. Sedikit yang saya ketahui bahwasanya kalau kita lihat dari sejarah penulisan ras Al-Quran ini atau ras Utsmani, setelah selesainya kodifikasi Al-Quran ini, semua ras-ras yang lain atau mushaf-mushaf Al-Quran yang lain yang tidak menjadi kodifikasi dari Khalifah Utsman bin Affan ini kemudian dihilangkan atau dihapuskan dengan cara dibakar. Jadi menurut saya tidak ada, kalau menurut saya dari sedikit yang saya ketahui, tidak ada qiraah ini tidak memiliki rasnya tersendiri. Munculnya juga qiraah ini karena perbedaan dialek dari suku-suku yang ada di Arab pada saat itu dan mungkin juga sampai sekarang. Kemudian pertanyaan dari Saudara Rapik, apakah dengan perbedaan qiraah ini mempengaruhi substansi dari makna ayat tersebut? Sedikit yang saya ketahui juga lagi bahwasanya kalau menurut pendapat saya juga tidak mengubah maknanya. Contohnya tadi itu Malik Yaumiddin yang dibaca panjang dan Malik Yaumiddin yang dibaca pendek. Dari literasi yang saya dapatkan itu Malik Yaumiddin yang dibaca pendek ini karena bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadinya itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki ya kalau tidak salah ingat saya itu karena bersambung dengan ayat sebelumnya, dan itu juga merupakan jenis qiraah yang lain karena seperti yang disebutkan tadi Saudara Rusdin bahwasanya qiraat atau cara membaca Al-Quran ini juga yang mutawatir itu ada 7.
Jadi dan semuanya itu dinukilkan dan memiliki riwayat yang kuat bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Makanya semuanya itu dibenarkan. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman sekalian. Adapun jika sekiranya ada kekeliruan ataupun hal-hal yang masih perlu dilengkapi, mungkin sekiranya akan dilengkapi dan ditambahkan oleh dosen pengampu kita. Saya serahkan kepada saudara moderator. Baik, Saya boleh bagaimana menanggapi sedikit. penanya? Oke, siap. Silakan. Untuk pertanyaan menanggapi Saudara Rafiq, kemudian dilanjutkan ke Saudara Rusdi. Oh, kita harus dulu Pak, karena dia dulu bertanya tadi. Saya persilahkan. Oke, boleh. Luar biasa yang tawadunya, Ustaz baik. Rafiq. Silahkan Kakak Rusdin. Kakak Rusdin kayaknya keluar dari line. Jelek-jeleknya. Sinyalnya. Tapi, Oh, ya. iya baik. Sedikit menambahkan jawaban dari Saudara Akbar tadi berkenaan dengan perubahan kiroat, apakah dia merubah makna? Sejauh yang saya ketahui, seperti tadi yang dicontohkan oleh Saudara Rafiq, Malik Yaumiddin kemudian dibaca Malik Yaumiddin, itu secara makna bahasa, kalau Malik itu dia artinya pemilik, atau Malik di situ penguasa, atau antara Malik Yaumiddin, Malik jadi secara arti dia memiliki perbedaan, ya, memiliki perbedaan tapi tidak merubah makna umumnya seperti itu. Artinya sama-sama penguasa, sama-sama memiliki seperti itu. Dan sedikit tambahan juga bahwa dari yang kami pelajari waktu di S1 ya, kami belajar ilmu tafsir itu yang kitab yang kami pakai ada namanya itu kitab Rawaiul Bayan. Kitab Rawaiul Bayan tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh As-Sobuni yang baru-baru wafat. Itu ada pembahasan tiap pembahasan ayatnya itu atau ayat-ayat ahkam itu ada pembahasan di situ namanya wujuhul qiraat. Wujuhul qiraat. Cara-cara membaca ayat tersebut. Salah satu contoh yang pernah saya baca itu di situ seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik yang membawa suatu kabar berita, fatabayyanu. Ya, di sini digunakan kata fatabayyanu dan di situ ternyata dijelaskan bahwa ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa bukan cuma fatabayyanu, tapi ada juga yang menganggap bahwa ayat yang benar itu adalah fatathabbatu. Tapi secara makna sama. Akan tetapi kalau kita mau teliti, karena tiap ada perubahan dalam bahasa Arab pasti ada perubahan makna walaupun itu cuma sedikit, tapi pemahaman secara umumnya biasanya tidak akan lari dari situ. Ya, artinya tiap ada perubahan cara membaca biasanya ada perubahan makna walaupun mungkin tidak sangat signifikan seperti itu. Mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Rusdin. Selanjutnya kita ke Saudara Rafiq untuk mendengarkan tanggapan dari pertanyaan jawaban tadi. Harusnya saya dulu tadi moderator. Karena tanggapan saya itu sudah terjawab sama Kakak Rusdin tuh. Karena tadi saya ingin menanyakan apabila berubah harokatnya paling tidak itu memang betul merubah makna secara bahasa kan tadi Malik yang idenya berharokat tadi dengan dua harokat itu pemilik, tapi Malik itu raja atau penguasa. Jadi memang secara kalimat yang tadi telah disampaikan secara bahasa itu akan berubah, tapi secara makna substansi dari ayat tersebut itu kemudian tidak berubah atau memiliki makna yang sama saja. Untuk kalimat-kalimat yang lain mungkin saya kurang tahu apabila memang ada perubahan makna yang berbeda. Mungkin seperti itu langsung saja ke pertanyaan baru atau kalau tidak ada ya
Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau kita serahkan ke dosen kita, Dr. Haji Muhammad Irham. Ya, baik. Saya kira untuk menghabiskan waktu mengenai dengan diskusi kita, saya ulangi kembali, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada teman-teman. Yang pertama, apakah terdapat dalam variasi Rasm Al-Quran dari berbagai edisi atau negara? Ini yang diajukan oleh saudara Muhammad Fauzan. Yang kedua, ada pertanyaan dari saudara Rahmawati, yaitu bagaimana cara memahami latar belakang atau kondisi dalam konteks sejarah setiap ayat Al-Quran yang turun. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Rafiq, ya. Apakah dalam Rasul ini kemudian menyinggung cara menyebut sebuah huruf dalam membaca sebuah ayat atau kalimat. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Rusdin, apakah setiap qiraah ada rasulnya tersendiri, ya. Selanjutnya dilanjutkan kembali pertanyaan oleh saudara Rafiq, apakah dengan perbedaan qiraah ini mempengaruhi substansi dari makna ayat tersebut. Oke, dengan kelima pertanyaan ini mengenai dengan Rasul ini sekiranya bisa ditambahkan untuk memperjelas dari jawaban dari makalah. Baik, kita serahkan kepada kepada dosen mampu kita, Dr. Haji Muhammad Irham, MTHI. Oke, sebelumnya mungkin ada pemakalan, mau kesimpulan, ada kesan dan pesan atau hambatan, 1 menit 2 menit lah, coba. Ya, atau ada saran, ada unek-unek lah, ya terserah. Ada yang mungkin belum sempat tercurhatkan di momen yang berbahagia ini, silakan. Sedikit, 1-2 menit pemakalah. Baik, mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari makalah saya. Yang pertama itu mengenai pengertian rans Al-Quran. Secara bahasa, rans berarti gambaran atau tulisan. Secara istilah, rans Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk huruf yang digunakan. Kemudian yang kedua, mengenai jenis-jenis rasm Al-Quran. Melihat dari spesifikasi cara penulisan kalimat-kalimat Arab, rasm Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu rasm kiasi atau imla'i, rasm arudi, dan rasm usmani. Kemudian yang ketiga, Al-Quran memiliki kaidah-kaidah penulisan. Kaidah atau aturan penulisan tersebut berkisar pada 6 hal, yaitu penghapusan atau al-hazf, penambahan atau al-ziyadah, penulisan al-hamzah, penggantian atau al-badal, persambungan dan pemisahan atau al-waslu wal faslu, dan tulisan atau kata yang bisa dibaca 2 bunyi. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kedudukan rans Usmani. Para ulama berbeda pendapat tentang status atau kedudukan rans Al-Quran atau rans Usmani. Perdebatan para ulama tentang ini adalah seputar hukum rans Al-Quran ini. Apakah dapat dihukumkan tauqifi, yaitu diajarkan langsung oleh Rasulullah, atau ini adalah hasil ijtihad para sahabat terdahulu. Sekian kesimpulan dari makalah saya. Saya kembalikan kepada dosen pengampu kita, Dr. Haji Muhammad Irham, MTHI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, loyo-loyo saya lihat semua ini jamaah. Oh jamaah. Mana semua ini? Ya, bagaimana? Hujan Ustaz, Mengantuk hujan. kapeng ini, hujan. Bu, makin pengen tidur, makin pading. Sudah mi, hapus mi, hapus mi. Subhanallah. Oke. Sebelum kita mulai ini, saya dulu mau lihat latar belakang Anda semua ini, ya. Saya lihat.
lumayan lah ya. Pertemuan pertama kita ini ya sedikit ya. Kata Ali bin Abi Thalib itu ketika seseorang sudah bicara, saya sudah tahu bagaimana karakter, keilmuan dan akhlak seseorang. Ya. Tapi ketika seseorang tidak bicara, berikan saya waktu beberapa hari untuk mengetahui bagaimana kepribadian dia. Ya, sama dengan ini tadi, sudah semua mungkin apa dan sebagainya. Ya, saya mau dulu menyapa sekaligus mengabsen. Kalau tidak salah ada, eh, oh hadir semua ya, sudah hadir semua. Iya Ya, Ah, Ustaz. Ustaz. sudah hadir semua. Tadi ada satu Alfa. Oh ya, oh, mungkin terlambat ya. Terlambat join ya. Sekarang hadir semua. Coba kita akan sapa-sapa dulu. Say hi dulu ini semua ini. Sekaligus kita absen. Ardi. Wow, Ardi. Berarti bumi nih ya, bumi. Ya, belum, belum. Wato. Keluar, keluar Ki Ustaz. Kayaknya bermasalah jaringannya. Iya, iya. Tadi juga terlambat join juga ya. Ya, kayaknya Oke. ada masalah, Ustaz. Oh, oke, aja, aja, oke. Sambil menunggu itu Ahmad Fajril. Ahmad. Mana Ahmad? Ahmad ini Sudah salah hadir satu Ustaz. namanya Nabi Muhammad. Ardiansyah Ahmad sudah. Fajril. Oh, Ardiansyah sudah ada. Ardiansyah Iya Ustaz, mohon izin. Watowiti. Apa itu Watowiti, Watowiti. Ardiansyah? Iya. Nama farm atau nama Itu nama marga? Kakek PAM Ustaz, marga-marga. Pam. Iya, Oh, di mana? Di mana iya. asalnya nih Ardi? Di NTT Ustaz. NTT, NTT di mana? Di Mandalika? Flores. Iya. Iya, oh, Flores ya. Bukan. Pulaunya, pulau apa Iya. di Flores? Banyak pulau-pulau kecil juga di situ itu. Oh, ya, oke, Di oke. Adonaranya Ustaz. Iya. Adunara ya, oke. Iya. Kemudian Ustaz Ardi ini S1-nya dulu di mana? Di mana? UIN atau di Di kampus Unismu lain? Ustaz. Unismu. Oke, Unismu. Di Memang Unismu Makassar. jurusan, Iya. oke, jurusan Syariah memang? Jurusan Iya. Syariah ya? Ekonomi syariah. Hukum Oh, ekonomi bukan syariah. yang Iya. ya banyak juga itu Albir dari Flores, bukan ya? Anda dari Albir? Nggak pernah? Kalau saya bukan dari Albir Ustaz. Iya. Oh, Nggak nggak pernah. pernah di Albir ya? Oh iya, iya, oke, oke. Iya Ada Ustaz. itu dosen dakwah atau apa itu? Muhammad Yasin. Sementara kuliah juga di sini. Nggak tahu ya, Ustaz Muhammad Yasin dari Unismu. Nggak tahu, nggak pernah diajar. Nah, Nggak tahu Ustaz. nggak tahu ya, ada beberapa dosen Unismu itu sementara, bahkan seperti Anda, sementara mahasiswa baru, ya ini, belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi memang ini jurusan syariah ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Flores kita beralih ke Fajril. Fajril. Wal Fajr. Walayalin ash. Fajrin. Mana? Oh, ada Fajril, ada Fajran. Fajril. Fajril. Fajril ini sudah hafal surah Al-Fajr ini? Alhamdulillah. Oh, nanti saya tes ini. Karena namanya kan. Iya, 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 harus hafal. Anak saya saja kelas 1 SD sudah hafal itu. Wal Fajr. Iya, ya. Masa ini S2 tidak. Oke, bagus. Fajril ini asal dari mana nih? Dari Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Ustaz. Berkolut. Iya. Jauh-jauh semua ini sekolah ya. Iya, iya, iya. Kenapa bukan ke Kendari, kemana sekolah ya? Oh, oke, oke. Alhamdulillah. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada ini ya. Alhamdulillah UIN. Oke. Kemudian S1 kemarin dari mana? Di PT IKI Jakarta, Ustaz. PT IKI. Berarti jurusan tafsir ya? Saya Ahwal Syasya, Ustaz. Oh, HKI. Iya. Ahwalus Saksiyah ya. Oke, Iya, oke. Ustaz. Jadi Anda siletin dengan Ustaz Sam. Senior, Ustaz. Iya, 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 iya. Saya Banyak adanya, itu. adanya. Siapa adiknya? Afifuddin. Siapa? Oh, yang Habib Habib. Puding ya. Oh, yang Iya. kakeknya yang kakaknya salah ya. Salah kan di Madinah sekarang. Adanya. Ya. Adanya salah. Adanya salah. Adanya salah ya. Iya, iya. Iya. Banyak itu dari Al Imam Asim itu, dari PT IKI itu. PT Oke, IKI. banyak. Iya, Banyak, iya. banyak. Oke. Biasa saya lihat ini kapan Fajril ini. Di mana pesantrennya dulu? Biasa dia, Ustaz. Oh, Sadia ya. Sadia Iya. ya. Alhamdulillah. Oke.
Oke. Oke, terima kasih dari Iya. Asadia Polaka kita ke Alifah. Nah, Zahabiyah. Wih, jadi dia Iya, Ustaz. Zahabiyah. Tahu dia apa artinya nama Ate itu? Tidak, Ustaz. Oh, Alifah. Kalau Alfa ya, ditahu dia Alfa. Alfamar, Alfa Midi. Oh iya iya, pasti suka Kiki Alfa ini. Iya iya, oke. Al-Zahabiyah. Oke, cari sendiri, jangan ambil saya. Dia tahu. Oke, dari orang apa ini Alifah ini? Orang Sinjai, Ustaz. Sinjai. Iya. Wah, Sinjai. Ya, ya. Tidak ada ke Makassar ini, orang jauh-jauh semua. Nah, kemudian S1-nya di mana? Di Unismu Makassar, Ustaz. Ah, berarti teman dengan Ardiansi nih. Iya. Baku kenal, seleting. Dia 2017, Ustaz. Saya 18. Oh, senior ketemu di sini tahu. Aduh, Unismu ketemu, di UIN juga Hmm. ketemu. Kenapa geleng-geleng kepala Ustaz Ardi nih? Kenapa geleng-geleng kepala begini? Kenapa? Mungkin ada maknanya ini. Saya ini sebagai orang tafsir ini, apapun gerak-gerik Anda itu saya selalu ingin apa kira-kira maknanya ini, penafsirannya ini. Eh. Oh, oke. Oke, kemudian memang Ada jurusan sedikit syariah juga. kesalahan Ustaz. Iya. Apa? Apa kenapa Ardi? Kenapa? Ada apa? Saya 2016 Ustaz. Oh, Salah penyebutan senior. dari Kanda Alifah. Maaf, maaf, Kak. Oh, iya kan 16. dah, iya Kak. Ini. Aduh, Zoom telah mempertemukan kita. Oke, oke, oke. Oke, Alifa memang jurusan hukum. Iya, Ustaz. Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Tetapi memilih HKI di UIN. Bukan Eksar, ekonomi syariah. Oh, hukumnya ya. Bukan. Jadi kita Iya. ambil hukumnya ya. Oh, oke, oke. Ya, memang beda itu. Memang relatif beda itu. Oke, oke. Oke. Jadi Kaprodi Anda ini, tahu Ji siapa nama Kaprodinya, Alifa? Tahu Ji? Bagaimana masih tidak tahu Kaprodinya? Sekretaris Prodinya tidak tahu. Bisa mengajukan judul ya. Apalagi di akhir-akhir semester ini sudah bisa. Siapa nanti Anda nanti free nanti di akhir-akhir bulan-bulan Desember sudah kuliah, final dan sebagainya. Daripada Anda kosong, iya kan? Dan seterusnya cepat ajukan judul atau sekarang ajukan judul. Iya kan? Bisa jadi semester 1 itu sudah bisa mengajukan judul supaya cepat ya. Akhir semester 1 apalagi semester 2 supaya semester 2 semester 3 sudah bisa proposal hasil semester 4 supaya tepat waktu ya. Oke, oke. Hukum HES ya, HES. Iya. Ya, hukum HES itu Iya, kalau Ustaz. hukum ekonomi. Oke, dari Sinjai kita ke Lewo, Lewo Namang. Wih, Lamuda. Wih, banyak sekali. Kau Rafiq paling panjang nama. Rafiq Rahman Nisma, Lamuda, Lemo Namang. Iya, 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 iya. Putra Ternate atau Putra Flores ini? Iya, iya. Mana Rafiq? Nah. Dari Flores, Ustaz. Oh, jangan dulu. Saya minta tolong dulu Ardi kasih sempurna dulu mukanya. Saya lihat Kimber ini dua orang ini. Sama-sama gagah saya lihat ini. Songko-songko hitam, hidung-hidungnya juga. Iya kan? Mana Rofik? Rofik ya bagus jaringannya ini. Saya lihat mirip-mirip saya lihat ini. Rofik dari Flores juga, ya? Begitu. Biasa satu kampung jadi mirip-mirip lah. Oh, begitu. Oh, memang pernah ketemu sebelumnya dengan Ardiansah. Sebelum. Di Makassar, Ustaz. Oh, oke oke. Anda kampusnya di mana? Waktu S1? Sama Ustaz, saya Unismu, Leting sama Alifah. Oh, liatin sama Alifah. Senyum-senyum Alifah. Ketemu Rafiq, ketemu Ardi. Yang mana ini tuh? Segitiga ini. Kenapa bukan segi empat? Aduh, ya, 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 ya. Segi Namanya empat nanti Sinjai. Oh, dari begitu. Unismu. Oh, senior ya. Sinjai. Namanya Sinjai itu Alifah ya. Sama banyak ya. Sinjai. Sama banyak. Berarti sama ini. 50-50 ini berak kemana ini? Oke. Oke, jadi memang Unismu juga HES juga ya? Iya Ustaz. Oke, Yes. dari HES juga. Oke. Oke. Oke, dari Unismu Flores kita beralih kepada Wati. Mana Wati?
Wati alias Rahma. Nah, yang 4 matanya ini sama dengan Zul ini, 4 matanya juga. Orang apa ini Wati nih? Oh, Ustaz. Apa? Apa kau membilangkannya? Apa? Saya sudah pakai headset ini tidak. Orang Oh, apa? Ustaz. Oh, Ustaz. Jaringan tidak bagus itu. Jelaskan dulu, Bu. Oh, coba Rahmat, saja, kolom chat, mungkin jaringannya atau mati lampu atau hujan nih, ya dan seterusnya. Ya, oke, sebentar saya catat data-datanya ini. Ini juga termasuk data untuk di Pasca nih. Saya juga sama-sama sesodik di Pasca juga. Kalau sesodik itu sekretaris tafsir, saya juga sekretaris prodi juga. Oke, eh dari Rahmawati kita ke Herman. Herman. Mana Pak Herman? Ustaz Herman. Ya, ya Ustaz. Oh, ini Akbar Herman, pemakalah. Oke, oke, oke. Oke. Orang apa Herman? Ya, Herman Akbar. Ya, orang apa nih? Orang Pangkep Ustaz. Pangkep Pangkep. Pangkep eh, mana? di Palampang. Androng apakah? Androng apakah? Anda biasa Eh, secara kubur di situ. Di Pondro, Androng apakah? Paceklang. di pekuburan Ustaz. Iya, yang Androng apakah situ? Yang Pondro iya, yang jalan lagi ke tengah sawah itu. Pernah jauh Di kuburan situ? Pondro. Pondok. Di mana? Nggak tahu kalau yang Pondok Ustaz. Oh, kalau orang apa biasa situ? Oh, orang Pangkep ya. Oh, orang situ Pacilang, dekat Masjid Haji Abdul Muiz. Ya, itu ya. Masuk pila. Iya Ustaz. Oh, Masuk masuk lagi. itu. Ya, Eh, om saya itu Haji Muiz. Kalau bapak saya oh. Muin. Kalau om saya sepupunya Muiz. Bakuane Muiz. Oh ya, oke oke. Jadi ini Akbar ini orang anu ya, Androng apa ya? Oke oke. Kemudian S1-nya dari mana nih? Dari UIN Ustaz. UIN Prodi? Alauddin. Prodi Eh, apa? Hukum Tata Negara. HTN. Di HTN. Iya, 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 HTN. Pasuhan semua ya. Iya, Pasubahan, dulu Ibu Tuhan. Nila, dulu Prof. Kurni ya. Iya, ketua prodinya Oh, yang lalu Ustaz. iya, iya. Oh, Ibu iya, Kurni. iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Oke, oke. HTN, Hukum Tata Negara ya. Iya, Jadi Ustaz. ini Mas S2-nya hukum murni saja ya. Hukum Islam. Jadi sekedar informasi, mohon maaf ini dari prodi syariah semua, baru penyusunan borang. Semoga akhir tahun ini atau tahun depan sudah di ACC di Jakarta supaya membuka prodi syariah khusus ya. Jadi Anda ini SHI masih dalam naungan dirasa Islamiyah ya. Konsentrasi konsentrasi SHI ya kan? Nah, siapa tahu nanti tahu awal akhir tahun mungkin agak susah nih naik tahun. Siapa tahu sudah mulai tahun depan bisa nanti ada kelas Anda atau dan seterusnya itu baru dirancang dan semoga di ACC ini bukan lagi menjadi konsentrasi itu syariah, tetapi sudah menjadi prodi. Kalau menjadi prodi, sudah bisa dibawanya konsentrasi. Contoh di S2 pasca itu ada namanya prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Konsentrasinya bisa terbagi. Ada MIPAUD, ya kan? Ada mungkin PGSD, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan besok-besok syariah sudah menjadi prodi, bisa nanti di bawahnya ada konsentrasinya. HTN, HES, dan atau ilmu hukum, murni, dan sebagainya. Itu sudah bisa cabang ya. Tapi ini sementara proses pembuatan. Mungkin Anda tidak ada apa ini. Ya. Dan kalau mau nanti lanjut S3, Masih ada konsentrasi SHI di pasca sarjana. Ya. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya dari Akbar Pangkep kita ke Ulfa. Wih, ada Alifa, ada Ulfa. Wih, mirip-mirip namanya nih. Mana Alifa, Ulfa? Mana Ulfa? Hadir, Ah, hadir Pak. wih, wih, sementara umrah kapan ini Ulfa, Ulfa Korine. Wih, mengganggu ibadahnya ini. Mau maaf ini. Wih, saya tidak ini mengganggu kalau Anda sementara umroh atau apa di sana ya. Mana orangnya Di, Ulfa ini? izin matikan kamera Pak. Ustadz karena
sedang mati lampu baru jelek jaringan. Oh, kayak lagunya Nasar ya, seperti mati lampu. Ya, ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Orang Makassar memang, orang Sulawesi memang itu kejam. Biar ma, biar mat, biar lampu namatikan juga. Atau biar kamera juga namatikan. Biar orang itu off kamera, no, atau nonaktifkan, dia matikan. Pakai pakai pisau ditubuki. Memang orang pangkep. Ini orang pangkep ini. Oke, Ulfa orang apa Ulfa? Orang Makassar, Ustadz. Akhirnya ada tuan rumah Makassar. Jalan apa tinggalin di Makassar? Jalan mana? Di Panampu, Ustadz. Di Jalan Wih, Cakalang. Jalan Cakalang. Wah, dekat rumah saya ini, Jalan Baru Kang ini. Cakalang. Cakalang berapa? Cakalang 5, Ustadz. Cakalang 5. Dekatnya toko Virgo itu ya, masuk. Atau Iya, dekatnya toko Virgo, Ustadz. iya situ. Masjid ada yang di dalam itu. Masjid ada itu masjid lorong-lorong itu. Belakangnya Merpati itu. Hotel Merpati. Itu mi hotel tak? Itu mi masjid tak? Itu masjid tak? Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Di situ ya orang Cakalang. Berarti Anda dulu dari pesantren An-Nahdah. Bukan, Ustadz. SMP 7, SMA 4. Dulu waktu SMP sama SMA di Sidrap. Wih, jauh Pondok di Sidrap. sekali. Oh, pesantren apa? Pesantren apa? Pondok pesantren Al-Iman, Ustadz. Oh, Al-Iman. Al-Islam tidak ada. Al-Islam, Al-Iman. Oh, bagus sekali namanya nih. Oke, oke, oke. Satunya dari mana nih? Dari Stiba Makassar, Ustadz. Stiba. Iya. Oh, iya, iya. Yang dulu, mohon maaf. Saya tidak kelihat. Oh, Stiba ya. Oke, Stiba. Stiba Makassar. Oh iya, ada hukum ya. Iya, ada Iya. memang apa di situ? HKI atau HTN? Apa hukumnya di sana di Stiba? Nipa-nipa. Prodi perbandingan mazhab, Ustadz. Wih, perbandingan mazhab. Deh. Iya, iya, iya. Sudah bagus ini. Kunut, tidak kunut. Bismillah, tidak kunut. Tahu semua menunya kan? Iya, iya, iya. Oke, oke. Perbandingan mazhab. Eh, perbandingan mazhab. Eh, Oke. Iya, oke. Terima kasih. Dari Stiba Cakalang kita ke ah tadi kita bilang Islam ya. Satu-satunya di kelas ini yang Islam. Islamuddin. Kita kodong tidak ada di Islam tak di sini. Dia di kodong Islam di sini. Yalla, ya ini di Islam ini. Ini di Islam. Saya lagi Muhammad Iram tidak ada Islamku. Ini di Islam ini. Ini di mahasiswaku yang Islam di sini. Amri Islamuddin. Berarti ada Amri bukan Islam. Ya. Orang apa ini Amri ini? Mohon izin Ustadz, saya Hmm, orang hmm. Goa. Gua mana? Gua Hira, gua Sur, gua mana ini? Jadi Goa Sungguh Minasa, Ustadz, dekannya Batu Masa. Oh, iya, 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 iya. Di situ ya, jalan situ. Andi Tondro, tembus Iya semua Ustadz, situ. dekat situ. Iya Ustadz, Eh, sekitaran situ. perumahan, perumahan di situ ya. Atau Enggak pinggir Batu jalan, Ji. Lorong. Lorong. Lorong Ustadz. Iya. Iya, Batu Mas. Oke. Bukan rumahnya Prof. Galip. Itu rumahnya Prof. Galip, tidak? Oh iya Tidak. Ustadz, ya Prof. Kali. Mantan direktur. Ah, Direktur iya, sekarang. iya. Mantan, bukan sekarang. Sekarang Mantan Prof. Ustadz, iya. Abustani, iya. Sekarang Prof. Abustani, ya. Abustani, Guruta, ya. iya. Orang Goa juga. Berarti aneh nih. Ansor ini kapan ini atau PCNU ini? Panggil beliau Geruta ini. Iya. Iya, iya. Oh iya. Oh, oke. Amri ini satunya di Ya mana? Ustadz, di UIN Alauddin Ustadz. Jurusan Hukum Hmm, Tata Negara, sama kayak Akbar. sama Akbar Herman. Seletin juga. Iya Ustadz. Tidak Ah, Ustadz. oke, enggak ya. Yang mana lebih tua? Akbar kapan lebih tua? Akbar kayak Ustadz. Iya, iya, lebih tua memang mukanya itu kelihatan. Iya, kentara jadi kumisnya panjang nah. Iya. Anu tuh, nalaju ikan bolu itu di situ. Bagi-bagi dong ikan bolu nah. Iya. Iya, sama ini Banyak Ulpa empang itu juga. Ustadz. Iya, banyak empan. Ulpa juga Cakalang. Ulpa ini paling bagus ini. Kita nanti bisa wisata kuliner dekat rumahnya Ulpa ini. Ada tuh yang Pasar Cidul, Pak.
Biasa ke situ lupa. Iya, iya, Mantap di situ. Mulai dari suki apa, bakso tusuk-tusuk atau apa lengkap di situ. Ya, minuman-minuman, lengkap di situ ya. Oke oke. Ayo Siapa tapi traktir, jauh-jauh Ustaz? gampang ji bisa bayar sendiri-sendiri atau saya yang traktir atau siapa yang traktir gampang ji itu. Iya, yang penting ketemu uang. Jadi begini ya, kita betul kelas non reguler. Walaupun kita kelas online, tapi boleh satu dua kali offline. Yang penting mahasiswanya mau atau dosennya juga sepakat. Tidak boleh kalau salah satunya cuma mau tapi ayat lain tidak, ya kan? Siapa tahu mau nanti. Tapi jauh juga ya dari Flores ya, menyeberangi Mandalika sini, naik naik motor ke sini Mandalika, pesawat, naik Katinting ke sini, jauh sekali. Ya, ya minimal anu lah. Ya nanti kalau pengajuan judul atau apa, siapa tahu ketemu di pasca ya. Nanti ruangan saya itu pas setelah ruangan Anda, ruangan prodi dirasa Islamiyah. Ya, silakan lihat mengintip ruangan ke sebelah setelah prodi Anda. Siapa tahu kita ketemu di situ, ya kan? Siapa tahu, mohon maaf saya tidak kenal Anda atau Anda tidak kenal saya. Namanya online ya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, bilang beda orang, beda mukaku asli dengan anu kalau online ya biar nih. Eh, lebih jelek apa yang aslinya ini kok dong. Iya, iya, iya. Oke, Amri orang Patung Masa nih, asli Goa ya. Oke. Oke, terima kasih dari Islam kita ke menuju Zul. Zul ini kalau Bugis Makassar atau nasional ini panggilannya Zule. Atau Fauzan, Fauzan Ocang. Siapa mau panggilannya nih? Panggilanmu Zule atau Ocang? Biasa Sul Ustaz, biasa juga Fauzan Ustaz. Ocang. Oh, oke. Kalau begitu Sule Ocang, Sule Ocang. Oke, Ocang, orang apa Ocang? Kalau saya Ustaz, orang Sinjai Ustaz. Wih, dekatnya rumahnya Alif. Wah, wes. Sorry-nya Rafiknya ada saya yang ini, ada si kampung ini. Ah, jadi untuk mi rumahnya Alif, untuk mi. Gagal Iya Ustaz, Ustaz. gagal. Gagal. Apa untuk mi Ocang? Untuk mi rumahnya. Iya, Oh iya, iya 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 iya. Pernah mau datang ke rumahnya? Pernah mau datang ke rumahnya? iya Ustaz. Wih, Kau lagi Alifah Alifah pernah maki datang di Tami rumahnya Pausan di Sinjai? Di Tami rumah mana? iya, Ustaz. Wih, Tami juga. Wih. Wih. Sorry nih Rafik, Sabar, sorry Rafiq. dah. Sabar, sabar, sabar Ardi juga. Pernah maki Kebetulan injak? Ustaz Tidak sama ada, sekolah. tidak ada di dunia ini kebetulan. Yang ada kebenaran. Ya, 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 ya. Kebetulan sama Ah, SMA kemarin Ustaz. Sampai SMA sekarang ketemu lagi. Kau Rafik sama S1 Joko ini sama-sama dulu ABG. Jangan dulu kita dulu tanya dulu. Kalau Alifa kemarin dari Unismu. Kalau Ocang ini S1-nya di mana? Di UIN Ustaz. UIN Alauddin di Makassar Ustaz. Prodi Perbandingan mazhab dan hukum Ustaz. sama iya ya Ulpa ini bisa anu ya sama-sama perbandingan ini. Mazhab dan hukum. Ada itu Ahmad Quraisy. Dan tahu ki Akbar Akbar. Dan tahu ki Fauzan. Alumni perbandingan mazhab hukum. Akbar saya tanya Kenal, juga karena orang orang Pangkep itu. iya dikenal Ustaz. Dekat rumahku itu. Lumayan Oh, agak jauh lumayan jauh. sedikit. Oh iya iya iya. Yang besar orangnya itu. Kalau Zulfahmi, Iya, Zulfauzan, tahu kita orangnya sama Quraisy yes, besar. Tahu itu? iya. Sudah Oh iya. saya Ustaz. Iya, sekarang ada di pasca semester 2 itu semester 3 juga itu perbandingan mazhab. Iya Ustaz. Seniormu itu? Seniormu atau seleting ki? Sileting Ustaz. Seleting. Oh iya iya. Cucu saya itu. Itu cucu saya itu. Ternyata ada di cucuku. Oh iya iya, iya. Karena mamanya itu kemenakan saya. Oh iya iya. Sudah deh. Oh oke. Jadi CLBK ini teman SMA, teman di pasca lagi kayak sengaja ini Pak Usang ini. Nah, Alifas, nah stalking kemarin anu ini media sosialmu ini bilang di mana mau lanjut. Ternyata ku baca mau kocang. Oke, lanjut sedikit lagi. Sidik patah
Patah apa ini? Patawari. Fajran Sidik Patawari. Mana sudah betul namanya? Betul, Ustaz. Oh, oke, Betul, Ustaz. Patawari. Ya, ya, ya. Orang apa juga ini? Patawari. Paham juga ini mungkin. Hmm. Ya, Ustaz. Orang apa ini? Saya Sidik. dari Palu, Ustaz. Palu. Oh, iya, 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 iya. Tidak kena di dulu waktu tsunami, waktu musibah itu. Gempa, Ustaz. Tidak sampai di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti kemarin dari IAIN Palu, ya? Tidak, Ustaz. Di UIN Alauddin, Ustaz. Begitu? Oke, oke. Tidak. Prodi apa? HES. Hukum Ekonomi Syariah. HES. Bersama Alipa ya, seleting Alipa. Nggak tahu, Ustaz. Ih, tidak tahu. Kau lagi tidak tahu, apalagi saya. Sudah, Mi. Lanjut lagi. Oke, 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 oke. Luar biasa ya. Ini penting ini silaturahim ini. Bayangkan, sama-sama UIN, sama-sama HES, sekarang sama-sama di pasca. Baru Nabi bilang tidak tahu. Kenapa saya tidak bilang tidak tempe, tidak tahu, tidak bakso, tidak tahu. Ya, bagus sih silaturahim ya antara sesama manusia. Oke. Dan penutup ini adalah Rusdin. Rusdin, mana Ustaz Rusdin ini? Iya, Ustaz. Rusdin. Ibnu Baharuddin. Memang panjang nama atau pendek? Ini untuk sesuaikan nanti dia absen dengan ijazah. Memang nama yang mana benar? Rusdin saja. Oh, berarti tambah saya saja ini. Saya tambah di absen saja. Oh, enggak, Ji? Oke. 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 S1-nya Rusdin di mana nih? Asal dulu, asal. Oh, Unismu ya. Asal dulu. Asal Sulawesi Tenggara, Ustaz. Wih, di mana tuh? Kendari, Kolaka, di mana? Pomala. Iya, kalau bapak dari Pomala, Ustaz, Kolaka. Kalau ibu dari Kota Raha. Jadi lahir di? Lahir di Kota Raha. Wih, Raha ya. Oh, luar biasa. Bari, tadi kuliahnya dibilang tadi apa? Unismu? Iya, Unismu, Ustaz. Jurusan? Jurusan Ahwal Syakhsiyah. Albir, Ustaz. HKI? Albir. Oh, yang saya tadi bilang tapi saya itu Ustaz Yasin tahu? Enggak tahu. Terus nama Yasin. Ustaz Yasin cuma sering dengar namanya, Ustaz. Oh, saya namanya enggak pernah Ustaz ya. ini tapi banyak dosen kami yang baru-baru promosi dokter dari UIN, Ustaz. Oh, begitu. Rusdin. Iya. Banyak dari Albir ya. Ada tetangga saja itu mahasiswa Albir. Namanya Sahril. Tinggi-tinggi. Tapi belum bisa selesai kapan. Oh, ini Rusdin ya. Oh, junior, Ustaz. Oh, junior itu. Oh, iya. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya Muhammad Irham. Ini dulu Rahmawati. Mana Mi Rahmawati tadi chatnya? Bagus misalnya Rahmawati. Ustaz, Orang apa? Goa, Ustaz. Orang Goa. Tumpuk bulu. Tumpuk bulu. Malakaji. Bede. Ini banyak dodolnya ini dodol. Oke. Banyak memang anak UIN itu. Saya awal tahunnya lalu ke Malakaji. Oke. Muhajir, pernikahannya Muhajir. Apa itu? Santri saja itu. Oke. Pompok bulu ya, jauh sekali. Oke. Ke UIN, dari mana UIN atau dari mana? Unismu, Ustaz. Hukum ekonomi. Unismu. Ayo sama Rusdin ini. Sama-sama Air. Tahu Rusdin? Rahmawati, tahu? Ini Rusdin yang tadi HKI juga Unismu. Ini teman tuh. Hai. Ini sudah satu kelas tidak tahu lagi siapa itu Rusdin. Ya, apa namanya teman HES, teman HES. Oh, begitu. Rusdin, kita kenal gitu, Rahmawati. Sama-sama HKI Bening. Beda jurusan, Ustaz. Oh, dia apa HES? Oh, dia HES ya? HES. Oh, HES. Berarti sama Alipa ya?
Oh, bukan HKI, HES. Oke, oke, oke. HES ya. Ya, saya memang paling suka itu apalagi siang-siang panas-panas begini HES ya. HES T. Wah, enak sekali itu HES T. HES T, HES batu. Oh, luar biasa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Alhamdulillah. Sebelum saya jelaskan, saya ingin menyampaikan tidak bisa share screen. Padahal ada slideku. Bagaimana caranya, Dik? Tidak bisa share screen. Saya kasih jadi host kit dulu, Ustaz. Oh, iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Iya. Ini Zoom dari Prodi atau dari Keti atau pribadi dari mana ini Zoom? Dari Kakak Amri rahimahullah. Ustaz. Amri Slamuddin. Oh, ini Amri nih. Amri punya. Oke, 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 oke. Oke. Nah, ya. Bagus itu kalau ada yang co-hostnya ya. Nah, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau minggu depan tidak co-host, saya sediakan Anda Zoom kalau perlu ya. Tapi informasikan sebelumnya. Ya, 1 hari sebelumnya atau apa atau beberapa jam sebelumnya. Saya juga punya Zoom. Ya, itu bisa co-host itu dan sebagainya. Oke. Eh, kita dulu harus sepakat ya. Mungkin setiap dosen cara penilaiannya atau asesmennya itu beda masing-masing ya. Saya melihat 2 hal dalam makalah. Secara umum teknis dan ketepatan dan yang kedua substansi isi. Begitu pula bagaimana prosesnya ya. Maka secara umum saya minta saya mau makalah Anda itu uh, bisa diturniting dengan standar 24% ke bawah. Ya, apalagi alumni UIN kemarin ini, alumni UIN kemarin bagaimana? Seperti Fajran Sidik. Anda kemarin di turniting kemarin waktu skripsinya atau tidak? Rafiq Ya, Ustaz, diturnitin. di turniting kan? Oke. Itu bayangkan, itu skripsi 24% ke bawah. Ini cuma makalah ya, 5 lembar atau mungkin sampai 10 lembar kurang lebih. Itu juga masih 24%. Tapi sekedar informasi, kalau tidak salah di pedoman itu, kalau tesis turnitinya cuma 5%. Kenapa itu di pasca rendah? Iya, ini kan banyak analisis. Ya, beda kalau S1, copy paste, mengutip, menyadur, ya kan? Sebagaimana dalam buku ini dan sebagainya. Kalau di pasca sudah ada analisis Anda. Anda calon mujtahid, ya kan? Calon hakim-hakim, calon penuntut-penuntut kebijakan, berarti banyak di situ analisis, tanggapan, komen, oke kan? Pro kontra Anda terhadap sebuah teori dan sebagainya ya. Kalau tesis itu 5% ini. Jadi semoga ini ya, semoga 1 hari atau bahkan 2 hari sebelum presentasi saya mohon maaf, saya minta sudah ada itu di grup anunya makalahnya. Silakan dalam bentuk PDF untuk dibaca teman-temannya. Bisa juga saya secara umum di grup juga dalam bentuk Word supaya ini saya bisa turniting ya. Oke. Itu bagusnya itu ya. Hmm. Kemudian makalahnya itu harus betul-betul sesuai dengan pedoman KTI ya. Pedoman KTI. Tapi sebelumnya nih Rofik, sudah ada tidak pembagian makalah? Coba kirim uran di grup beserta nama-nama dan judulnya. Iya, iya. Iya Apakah Ustaz, saya kirim. kirim ulang atau di up saja itu yang mana itu? Hah? Dan ini juga, yang ini, ketika ada yang pemakalah, ya, saya minta kalau ditahu materinya, dipelajari itu materi. Jangan bilang yang paling tahu itu makalah atau tema cuma pemakalah. Yang lain kita peserta cukup bertanya mode, cukup hadir mode, diam saja. Tidak, tidak, bukan begitu kalau di pasca. Kita ini mau pintar, ya. Ya, tapi alhamdulillah tadi sudah ada yang bisa membantu menjawab apa dan sebagainya. Itu lumayan itu ada 1 2 orang bisa begitu lumayan. Tapi bagusnya kalau tahu temanya minggu depan apa, ini sudah dikirim ini.
Ah, berarti ah, Rasam. Rasam Usmani. Ini. Ya. Coba ini. Lihat. Ada kosong ini. 10-13-0. Ah. Apa nusa segitu memang judul makalahnya, Ustaz. Oke, 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 oke. Kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, silahkan ini yang pemakalah ke-11 beralih ke pemakalah 10. Kasih lari atas ke semua, ya. Kasih lari atas ke semua. Oke, tuh, kasih lari atas ke semua berarti 11 makalah. Nah, 11 makalah. Ya, berarti 11 makalah. Atau 11 tema ya, ditambah kontrak kuliah, berarti 11 tema. Oke. Oke. Sebentar saya tambahkan lagi, 2 atau 3 bisa menjadi tema tambahan dan ini. Dan yang paling penting adalah bisa menjadi kerja kelompok. Karena mustahil itu kalau 2 atau 3 tema nanti tidak adil, bilang kenapa Rofik yang dapat, ya kan? Anda di sini 11 orang, jadi beberapa tema ini sebentar yang saya kirimkan, minta tolong ini bisa silahkan Anda pilih, bisa kelompok, ya kelompok ya, kelompok Sudah ada tuh berdasarkan. kasih di awal, Ustaz. Semuanya yang saya sudah kirim ulang, Ustaz. Ada Oh, wordnya, kirim Ustaz. ulang. Oh, beda beda ini. Saya baca lagi ulang. Masalahnya saya kira jangan dalam bentuk chat gitu. Saya lihat lagi. Yang Oke. ini pembagian judul yang dikasih sama Ustaz tadi, Ah, Ustaz Sodik. ini mantra nih. Ah. Oh, jangan dulu, jangan dulu. Al-Quran dan Kesejahteraan Barat. Oh, betul. Ini judul ke-15. Kalau tidak salah sudah dibahas ya kemarin. Pertemuan keberapa itu? Iya, Pernah Ustaz, ya? sudah, Ustaz. Sudah. Iya. Kenapa bisa lompat? Ya, betul, betul. Hmm. Coba ini nanti berarti Kita ada sebenarnya materi. pilih-pilih judul. Betul dipilih-pilih ya. Betul sekali. Dipilih-pilih. Nah, Alhamdulillah sekarang sudah masing-masing satu. Materi yang belum dibahas, enggak oke lah. Oke lah, setelah pemakalah ke-11, oke, ini materi berarti 14 materi ini. 14 materi, ya. 14 materi. Berarti 3 tambahan. 3 tambahan. Jadi 3 tambahan ini, Anda 11 orang bisa 3-3. Atau ada yang 3, ada yang 4. Ya, silakan. Jadi pilih yang belum dibahas, silahkan. Ya, silahkan diambil ya, diambil. Ayat sifat dan otoritas interpretasinya saya ganti itu tidak ada yang ambil ya, ayat sifat. Ayat sifat. Ini contoh. Ayat sifat tidak ada kan? Tidak ada ada ambil. Itu saya ganti menjadi menjadi materi terakhir, tapi saya rubah bahasanya tafsir, terjemah dan takwil. Tafsir, terjemah dan takwil. Jadi ada pun mau contoh-contoh ayat sifat-sifat Allah atau ayat-ayat yang lain, itu nanti pembagian dari sub atau contoh-contohnya. Saya maklumi karena Sosodik memang itu salah satu penelitian bukunya itu tentang ayat-ayat sifat. Oke. Sayang sekali tidak ada yang ambil. Beliau kemarin sementara memang menunggu siapa tahu ada yang bahas itu. Pasti beliau itu suka sekali karena sudah diteliti oleh beliau dengan tuntas. Karena berbicara tentang ayat-ayat atau penafsiran ayat sifat, kalau begitu secara umum kita ambil teorinya saya dulu, yaitu terjemah, tafsir dan takwil. Ya, terserah Anda di situ kasih contoh ayat sifat atau ayat-ayat yang lainnya, itu terserah ya. Oke, itu tafsir, terjemah dan takwil Keti, catat itu pemakalah penutup itu. Jadi 3 pemakalah tambahan ini materi yang ketiga. Silakan cari apa yang pertama, apa yang kedua. Silakan. Saya tunggu paling lambat sebentar malam atau besok pagi.
sudah ada pembagian kelompoknya ya, lebih detail lagi. Oke. Kalau begitu aman. Oke, aman ya. Bagusnya makalah itu 2 hari sebelumnya. Kenapa? Saya mau turniting, kemudian karena saya di Pasca itu beberapa orang yang punya akun turniting khusus diizinkan oleh UIN. Memang tugas saya memang menturniting, ya. Bahkan kalau mau seminar proposal, seminar hasil sampai munakasyah, bahkan sampai S3 juga kalau perlu dari S1 itu biasa saya turniting anunya, ya. Ada akun resmi saya dari UIN. Oke. Sehingga eh, ciri khas saya itu suka menturniting supaya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalkan turniting Anda 50%, 80%, ya. Pertanyaannya, ini kan materi sudah lama ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudari ya. Ya. Dari zaman saya dulu 20 tahun yang lalu sampai sekarang, mohon maaf, kalau turnitingnya tinggi sekali, itu dosen-dosen atau pembimbing atau penguji Anda bisa bilang, sudah Miku baca ini. Apa hal baru yang Anda sampaikan sama saya ini? Iya kan? 90% turnitingnya, 60%, copy paste gini, istilahnya ditahu mi. Iya kan? Tetapi kalau ada analisis Anda, ada yang segar-segar di situ, ada yang baru, ada minimal ada parafrase dari Anda, wah menarik dibaca makalahnya nih. Ada hal yang baru ini, ya. Sama contoh, kalau Anda nonton itu terus, ya, itu terus Anda nonton, ya kan? Anda bosan. Tetapi misalkan apa? Spider-Man Anda nonton, tetapi banyak kan versinya Spider-Man. Ya, oh ada Spider-Man begini, 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 walaupun sama ceritanya tetapi ada mirip-miripnya. Itu kan itu menarik sedikit, diolah sedikit, ya kan? Sama dengan makalah. Ya, kalau makalahnya ini lagi. Ini bisa deng. Setiap semester ini bisa. Ini bisa. Ya, bisa dikatakan setiap semester itu setiap tahun saya mengajar studi Al-Qur'an, bukan hanya satu kelas, beberapa kelas saya ajarkan studi Al-Qur'an. Begini bisa deng. Ada di kelas yang lain ini rasam Quran sudah lewat. Ini begini bisa deng. Kau ulang bisa deng. Ini misalkan begitu ya. Tapi kalau turnitingnya bagus, mantap. Kalau itu saya minta tolong pemakalah ke depan 2 hari sebelumnya. Bagaimana kalau pemakalah yang telah? Oke. Silakan kalau ada mau direvisi, silakan dikumpul. Saya juga berikan waktu misalkan 1 minggu dari sekarang, ya, diperbaiki dan sebagainya. Nah, yang sudah tampil tetap saya turniting. Minimal ada nilai turnitingnya, ya. Kalau bagus turnitingnya, oke, ya. Tapi kalau tidak bagus, ya. Mohon maaf ini kalau prodi saya, ya, prodi tafsir hadis memang baik S1 atau S2. Kalau saya kasihkan kesempatan 1 kali atau 2 kali paling banyak, saya turniting tidak sampai 24% makalahnya. Kalau jurusan saya ini ya, karena ini memang mata kuliah tafsir dan beberapa cabang-cabangnya itu, dan memang dia juga prodi tafsir, saya tidak izinkan dia presentasi. Tidak izinkan. Jangan presentasi. Sudah dibaca, copy paste, tidak ada usahanya. Tetapi kalau Anda kan jurusan hukum kita, oke, saya toleransi, Ji. Minimal silahkan presentasi walaupun tidak sampai turnitingnya, tetapi beda nilainya yang turnitingnya di atas 24% dengan turnitingnya di bawah 24%. Saya berikan informasi beda nilainya. Nah, itu ya. Masa sama? Ya kan kata Al-Qur'an kan hal yastawil ladzina, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tidak tahu. Kalau di bawah 24% berarti tahu anunya, permasalahannya, ya. Tapi kalau di atas berarti copy paste silangsungan, ya, dan sebagainya. Ya, Akbar, kalau mau buat makalah tentang rasam Quran, ya, nggak sampai 5 menit bisa jadi. Jangan kan bilang, setiap minggu, pemakalah terakhir, tidak ada begitu, 5 menit, Ji. Tema apa? Tema apa yang ambil di dunia ini? Anda jurusan hukum, ambil jurusan yang lain, kedokteran, apa lagi kimia atau apa tema apa, langsung jadi makalahnya cepat sekali, nggak sampai 5 menit. Mau tanya di Google atau pakai aplikasi, nggak sampai 5 menit itu, jadi nih. Tetapi turnitinya tinggi. Tinggi. Anda juga dalam membuat tesis itu perbaiki baik-baik. Nah,
Jadi ini saya minta Anda pemanasan dari sekarang, karena tesis itu pasti di Turnitin. Anda semua pasti mau buat tesis, mau dikasih MH. MH di belakangnya. Untuk itu, sekarang pemanasan dari sekarang, mumpung baru semester 1. Biasakan memang ke Turnitin, biasakan memang ke para prase dan membuat penelitian KTI yang baik, sesuai dengan pedoman KTI. Biasakan memang Maki. Sama dengan PSN, kan sebelum bertanding pemanasan dulu, latihan dulu. Anda juga ini. Pemanasan dan latihan Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini nih makalata. Ya, oke, satu. Yang kedua, sesuai dengan pedoman KTI. Ya, saya lihat masih banyak tidak sesuai dengan pedoman KTI. Cara membuat sampul, cara membuat footnote. Oh, Akbar, Akbar. Masih banyak yang. Padahal ini Akbar alumni UIN ya. Iya, alumni UIN ya. Nah, jadi baca baca, khatamkan itu, khatamkan pedoman UIN yang 2013 ya. Nah, cepat atau lambat Anda gunakan. Ya, Anda harus baca-baca baik itu. Nah, kemudian harus sesuai dengan KBBI. Harus sesuai dengan KBBI. Misalkan ini. Anda tulis sholat. Ini tidak sesuai dengan KBBI. Anda bilang lagi sholat. Ini juga salah KBBI. Yang benar apa? Salat. Ramadan. Salah. Dia KBBI. Yang mana benar? Ramadan. Begitu pula Anda tadi menulis juga Al-Quran. Nah ini ya. Penulisan Al-Quran, lihat KBBI terbaru. Bagaimana penulisan Al-Quran yang benar. Apalagi kita ini studi Al-Quran. Berarti kata Quran minimal pasti 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali terulang ini kata Al-Quran di makalah Anda. Ya memang ke KBBI. Bagaimana penulisan Al-Quran yang benar. Nah, apakah pergi di perpus yang atau beli bukunya atau ada di KBBI online juga, silahkan. Yang mana mudah. Ya, saya tidak mau mempersulit. Selanjutnya. Latihan memang sekarang. Ini tadi dikumpul 2 hari sebelum presentasi. Oke, bagus. Itu supaya lebih mantap ini. Dalam bentuk Word, PDF, dan kalau ada juga PowerPoint-nya lebih mantap. Oke. Ya, tentunya sesuai dengan cara kerja. Ini saya tambahkan ini. Sekarang belum ada pedoman KTI terbaru. Ya. Belum ada pedoman KTI terbaru. Tetapi di pasal 69 pedoman edukasi, ya, itu minimal ada bocoran. Ya, minimal sudah ada bocoran ini. Ya. Bahwa perlu pembaruan dalam ini. Saya berikan di mana saya kirim ini. Coba saya kirim di mana ini? Oh, nomornya ini dulu. Nomornya Ropik. Sebentar saya akan presentasikan. Tunggu. Saya akan presentasikan. Oh, di sini ada di sini. Bentar. Iya. Oke, saya sudah coba lihat baik-baik ini. Ketentuan pedoman edukasi terbaru ini sudah berlaku per sudah berlaku per September ini. Jadi sebelum berbicara tentang rasam Al-Quran ya, kita bicara tentang rasam makalah dulu. Penulisan makalah. Gampang itu Al-Quran. Jangankan Al-Quran bahasa Arab ini, ya kan? Yang Indonesia saja saya lihat banyak salah-salah. Sudah ada. Ini pedoman edukasi terbaru sudah ditandatangani oleh rektor, berlaku per 1 September 2023. Sekarang sudah November. Seharusnya sudah berjalan ini 3 bulan. Ya. Coba lihat baik-baik. Coba lihat baik-baik situ. Oke. Karya tulis sekarang ini mulai tahun 2 September ini itu berbasis Mendeley. Dalam membuat footnote, daftar pustaka dan sebagainya itu berbasis Mendeley. Berbasis aplikasi lah, ya. Itu satu.
Oke, yang kedua, ketika Anda membuat tabel, bukan lagi buat tabel, misalkan bab 1 pendahuluan latar belakang titik 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 1 titik 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 2. Tidak. Sekarang namanya otomatis. Anda silakan pelajari ini. Bisa Anda pelajari di Google atau di video di YouTube tutorialnya. Namanya sistem TOC, Table of Content, membuat daftar isi yang benar. Jadi pelajari memang itu. Ya. Revisi makalahnya silahkan. Saya berikan kesempatan 1 minggu atau 2 minggu. Yang sudah tampil sesuaikan ini pasal 69. Yang akan tampil minggu depan silahkan sesuaikan sesuai kemampuannya ya. Nah, rasam ini. Masalahnya bicara tentang rasam ini, jadi harus ini penulisannya. Pasal ketiga, ini banyak transliterasinya juga. Ini juga sama dengan pedoman KTI itu halaman 100. Halaman 95 sampai halaman 100. Bagaimana penulisan transliterasi yang benar. Oke. Poin yang keempat. Saya mau pemakalah ke depan. Mulai minggu depan ya. Siapa makalah minggu depan itu? Coba lihat. Pajrang. Pajrangnya. Pajrang Sodik. Pajrang, silahkan itu hurufnya bukan lagi menggunakan Times New Roman. Ini bocoran ini. Ya, sudah mulai menggunakan Kambriah. Kalau tulisan Latin atau Indonesia, Inggris yang menggunakan abjad tulisan Latin. Kalau menggunakan Arab itu ayat atau hadis, tidak lagi Times New Arabic atau tradisional Arabic, sudah menggunakan Calibri, ya. Ada ayat-ayat footnote-nya itu bukan lagi Kementerian Agama halaman sekian, cetakan sekian, tidak. Langsung mengutip kalau ada terjemahan ayatnya atau bahkan teks ayatnya langsung di www Quran Kemenak. Jadi ini juga salah satu tugas kami ini karena kami adalah ASN dari Kemenak. Supaya jadi kita ini dikalah sama tok-tok ini Fajran. Ya. Tok-tok itu banyaknya yang buka setiap hari YouTube, Telegram, Instagram dan kilogram lainnya itu banyaknya yang buka itu ya. Banyak sekali buka itu. Ini websitenya Kemenak jarang sekali yang buka. Makanya itu untuk menyiasati supaya Anda juga membuka webnya Kemenak. Ya kan, apalagi kita ini UI negeri, kita itu langsung di pusat ini ya, bos kita itu langsung di pusat. Makanya penentuan rektor itu langsung di Jakarta, di pusat. Bahkan istana itu langsung, presiden langsung yang menentukan. Makanya supaya istilahnya apa ya, ratingnya juga tinggi, maka website resmi kami juga itu ya selalulah dibuka. Nah, buktinya adalah digunakan dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Ada tulisnya ditulis menggunakan HTS dan sebagainya ya. Ya kurang lebih begitulah penulisan yang bagus. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya jelaskan sedikit? Atau ada yang protes, bilang protes memang nih. Ustaz, salah ki kapang Ustaz. Sota-sota ki kapang. Entah apa Ji. Ustaz, maka minta toleransi. Boleh Ji. Mumpung masih pertemuan pertama ini. Iya, kita tentang bicara rasam dulu. Jangan dulu rasam Al-Quran, rasam makalah dulu kita bicara dulu. Bagaimana? Ahmad kuliah ini sudah geleng-geleng kepala ini. Atau Rusding? Atau apa? Yes, silakan. Silakan. Mungkin kami boleh minta yang kita di papan itu. Tidak kudengar ki. Apa kau membilangkannya? Kresek-kresek. Ulangi Bedeng, apa dibilang? Tidak kudengar ki Ustaz Rusmin. Oke, sebelum Rusming, kalau tidak salah tadi Rusming itu kaji Amsalul Quran ya. Ada penelitian saya tahun ini juga tentang Amsalul Quran. Ada baru-baru di grup itu saya kirim itu. Itu Sinta 2. Sinta 2. Ya lumayan lah kalau Sinta 2. Satu mami di atasnya Sinta 1. Sinta 1 kan itu internasional ya. Kalau ini nasional J. Tapi tetap juga menggunakan bahasa bahasa Inggris ya. Silakan baca-baca, buka atau apa dan sebagainya. Itu ada saya menjadi penulis pertama di situ.
Kalau ada mengkaji tentang Amsal ya, mau kaji tentang Amsal. Oke. Kemudian kita langsung lihat substansi juga. Saya juga kirim tadi banyak berbicara tentang kiroat. Beda sebenarnya antara rasam dengan kiroat ya, beda ya. Tapi ada yang tadi bertanya apa hubungannya apa dan sebagainya, apa perbedaan-perbedaan kiroat dan sebagainya. Tadi juga Resmi sempat sedikit berbicara tentang kiroat Al-Imam Asim dan sebagainya. Ada juga di grup itu. Lagi-lagi penelitian saya juga Sinta 2, tapi ini sudah lama 4 tahun yang lalu ini. Juga Sinta 2, penelitian saya di Bandung, ya, itu bagaimana perbedaan-perbedaan qiraat itu bisa mempengaruhi perbedaan-perbedaan penafsiran Al-Qur'an ya. Mana foto saya ini? Hilang-hilang nih. Oke, sudah. Dan seterusnya. Itu ya. Silakan bisa dibaca, di-download, dikutip dan sebagainya terserahlah ya. Rusmin, kalau ada mau disampaikan dalam kolom chat misalkan boleh? Boleh? Oh, yang saya tadi paparkan. Eh, eh. Oke, oke. Oke. Sebentar, saya carikan lagi filenya. Yang mana ini? Yang saya kirimkan dalam bentuk PowerPoint atau yang anu tadi, pasal 69. Dalam bentuk yang mana ya ini? Pasal 69 bilang ya, itu yang pedoman ya. Oke, oke, oke. Oke. Saya kirimkan dulu. Saya kirimkan ke Rafiq. Silakan. Dan mesti kirimkan di grup. Tidak enak. Sudah nggak tahu Mr. Sodik juga. Bahkan sudah Mr. Sodik juga saya kirimkan sebelumnya. Saya kirimkan saja ke Ropik. Ropik silakan kirimkan ke semuanya. Boleh. Semua mau kirim-kirim. Anu mau screenshot mau. Kita sendiri foto. Foto mi. Foto mi. Masih ada satu. Ya, baiknya sih kalau mahasiswa itu on kamera dan sebaiknya join via laptop. Sebaiknya. Kalau punya di laptop, silahkan. Ya, kalau bagus di jaringan. Foto nih. Screenshot, terserah. Mau screenshot. Bisa gitu screenshot lewat laptop. Ya. Bisa aja. Silakan foto itu. Foto itu. Sesuai ini. Ya. Oke. Oke, silakan. Saya masih banyak join lewat kamera, lewat HP ini. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau punya laptop itu lebih stabil sebenarnya lebih laptop ya. Lebih fokus juga orang kalau laptop. Kalau HP biasa siapa tahu main WA ki. Iya kan? Banyak itu mahasiswa begitu. Oke. Oke, ada yang kukirimkan juga Katie ya. Oke, kita lanjut. Berbicara tentang Rosam Al-Qur'an ya. Iya, oke. Bantu saya bagaimana tulisan normalnya itu kalau saya bilang sholat. Tadi kan kita sudah sholat dalam bahasa Indonesia ya. Sholat KBBI. Coba saya mau sayembara dulu di grup ini. Tulisan Arabnya sholat bagaimana? As-sholah, as-sholatu, as-sholatu khairum minan naum. Satu kata saja, as-sholah. Coba, ada yang bisa mengerti Arab di HP atau di laptopnya? Silakan. Bagaimana tulisannya sholah? As-sholah. Memang tulisannya. Coba. Memang tulisannya. Tadi ada dari Unismu, dari Albir. Mana tulisannya as-sholah? Mana ini? Ada di chat Ustaz. Satu orang. Satu orang Rusdin. Oke, satu orang. Oke. Bagaimana yang lain? Oke, begini ya. As-sholah. Bagus, bagus. As-sholah tulisannya begini. Oke. Coba lihat awal surah Al-Baqarah. Ayat ketiga. Ya. Coba lihat Al-Baqarah ayat ketiga. Ini kalau belajar studi Al-Quran itu harus ada di samping Anda itu Al-Quran, mushaf ya. Harus ada di samping Anda Al-Quran. Saya selalu juga membawa Al-Quran, harus selalu ada Al-Quran di samping Anda ya. Bukan hanya di laptop, di HP, bagus kalau mushaf. Oke. Ulfah, oke, sudah benar. Coba buka surah Al-Baqarah ayat ketiga. Ayat ketiga.
Sekarang kita sudah diberikan pemahaman sama Ustaz Rusmin dan Ustazah Ulfa. Tulisannya sholat itu begini, as-sholah. Coba lihat surah Al-Baqarah ayat ketiga. Temukan di situ ada kata sholat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum itu ya. Nah, coba ada Yes, kata sholat di situ. Oke. Coba. Apakah kata sholat tersebut ya sama yang Anda tulis itu yang tadi Rusdin tulis dengan Ulfa atau beda? Nah, sama atau beda? Nah, ada yang bisa mengkomen. Coba. Ada yang bisa mengkomen. Beda Ustaz. Beda. Oke. Siapa tadi bilang beda? Silakan. Apanya beda? Coba jelaskan sama teman-teman. Apa bedanya tuh? Itu ya Ustaz. Di mat di la itu kan kalau di tulisan normal ini bahasa Arab itu pakai alif setelah lam. Di situ setelah di Al-Quran, di Rasul Al-Quran itu setelah lam ada waw. Ada waw yang kemudian terus iya baris. Kemudian baris harokat fathahnya itu berdiri yang menunjukkan 2 harokat dibaca. jadi Begitu, bacanya apa? As-shalawah, begitu? As-shalawah bacanya atau bagaimana? Apa bacanya? Tetap. Ini nih Rasam Al-Quran. Ya, ini nih Rasam Al-Quran. Saya share screen lagi. Ya, kita rajin-rajin tulisnya supaya bedakan. Coba silakan amati. Garis yang saya gariskan ini. Ya. Coba lihat kata sholat ya. Nah, kita garis bawahi. Oh, ini Rosam Usmani ini Madinah ini yang begini. Gayanya. Oke, coba lihat. Oke. Rasam imla'i yang tadi di pertama yang dijelaskan oleh Akbar. Ini yang Anda tulis tadi. Imla'i itu bahasa Arab secara umum, normal, ya. Sesuai kamus. Kalau Anda lihat koran-koran Arab, koran-koran Arab, media Arab, ya kan? Tulisan-tulisan spanduk di Arab, ya. Itu tulisan-tulisan Arab imla'i, ya kan? Kata sholat ya begini tulisannya. Sholat ya begini tulisannya. Ya. Anda cari di Google, itu sholat ya begitu tulisannya. Ya, pasti begitu tulisannya. Mau bukti? Mau bukti? Saya berikan bukti. Siapa tahu Anda tidak percaya kan? Oke. Enggak apa-apa. You jual, gue beli. Oke. Tapi sebelumnya mau maaf ini. Apakah suara saya kedengaran jelas atau tidak ini? Masalahnya pas masjid depan rumah saya ini. Jadi saya tidak boleh menangkis ini. Kedengaran, Ji? Jelas, atau jelas. tenggelam? Oke. Jelas banget Ustaz. Bolehlah minggu depan. Siapa tahu kita masuk 5 menit sebelum jam 4 ya. Atau 10 menit, terserahlah. Atau tetap jam 4, silakan diskusikan. Ya masalahnya kalau kita berhenti sebentar jam 6, pasti ini seperti ini. Berapa menit sebelumnya Kang, mengaji masjid, sholawat, dan seterusnya. Oke, kita lagi lihat screen. Ya, coba lihat. Kita misalkan lihat terjemahan, ya. Terjemah. Oke. Kita ketik sholat misalkan. Sholat yang biasa saja. Bagaimana tulisannya itu? Ya kan? Ya kan? Coba lihat. Begini kan tulisannya kan? Ini imla'i ini. Tulisannya ini imla'i. Itu imla'i. Tetapi coba lihat tulisan Arab yang ada di dalam Al-Quran yang ada di tangan Anda semua ini bukan Arab imla'i atau Arab tulisan Arab yang normal. Yang normal bukan. Tetapi Rosam Usmani. Khusus Rosam Usmani. Itu memang spesial itu. Spesial. Makanya tampilannya begini. As-sholah. As-sholah. Tampilannya begitu. Ya. Begitu. Contoh kitabun. Kalau kita lihat kata kitabun. Al-kitabu. Kita ketik.
Dalikal kitabu. Dalikal kitabu. Ya kan? Imlainya begini. Kitabu. Ya. Tetapi bagaimana penulisan kitabu di dalam Rosam Usmani? Bagaimana? Nah, teman tulisannya. Nah, saya sampaikan. Nah, begini. Dalikal kitabu. Beda. Coba lihat. Nah, beda sekali. Ya. Nah, beda sekali ya. Nah, sudah paham? Nah, begitu. Jadi yang ini sebenarnya tadi ini. Pemakala belum kuasai ini. Ya, kaidah-kaidah dalam penulisan rasam. Ya, rasam. Nah, gitu kaidah-kaidahnya. Al-hazfu bagaimana? Apa itu membuang ya, membuang ini, apa itu dimaksud membuang? Siada menambah, apa maksudnya itu? Ada juga badal mengganti. Apa itu? Ini nih. Ya. Saya coba di makalah Anda ada namanya badal, penggantian. Ini nih tadi yang dimaksud. Ya, as-salatu waw dengan alif diganti. Alif dengan waw. Begitu. Ini namanya badal. Ya, ada tadi dengan alif siada atau al-hasbu pengurangan, itu tadi contohnya al-kitabu. Ya, al-kitabu. Contoh kita lihat makalahnya Akbar. Kita coba lihat makalahnya Akbar, kita search lagi. Mana makalah Akbar? Coba lihat ini. Al-hasbu artinya menghapus. Harusnya begini. Imlainya itu begini tulisannya. Imlainya kita perbesar dulu. Kita perbesar. Sudah besar ini. Mantap ini, sudah besar. Ya. Ya ayu begini. Ya ayu yang di bawah ini ya ayu. Ya ayu. Ini imlai. Memang yang normal penulisannya begini. Di kitab-kitab, kitab kuning, ya kan? Tulisannya begini. Tetapi Rasam Usmani tulisannya begini. Dihilangkan. Ini juga tulisan An-Nasnya juga salah ini. Akbar. Nas itu panjang. Nas. Aduh. Bagaimana ini? Ah. Begini tulisannya ini. Lagi spasi-spasinya juga salah ini. Begitu. Makanya. Harakatnya juga. Begitu ya. Jadi yang di bawah ini itu adalah penulisan yang imlai. Ini itu yang imlai itu. Ya. Kemudian ini yang Usmani. Begitu. Banyak contohnya, menghilangkan ya juga itu di bawah. Tadi kita bicara tentang apa? Tadi bicara apa tadi? Alkitabu. Menghilangkan huruf alif. Ini sama ini. Zalikal kitab. Ya. Kitabu sama dengan ini. Jadi zalikal kitabu tadi sama dengan ini. Ya. Menghilangkan huruf alifnya. Ya. Oke. Kemudian tadi sholat. Kita masuk sholat. Itu masuk di sini. As-sholat. Ini. Badal. Penggantian. Coba. Sholat. Cuma tidak dijelaskan. Imlainya bagaimana. Harusnya ditulis. Imlainya bagaimana. Rasam Usmaninya bagaimana. Dan seterusnya itu baca sendiri nih. Ini banyak. 1 menit sebelum jam 6. Saya ingin sampaikan bahwa secara umum ini ya. Quran yang beredar di Indonesia itu Mushaf Usmani. Satu-satunya yang saya dapat yang bukan Mushaf Usmani itu cetakan dari Kudus yang lama ya, bukan yang baru. Cetakan dari Kudus di Jawa itu dia menggunakan rasam imla'i. Ya. Imla'i, tapi tidak sempurna juga imlainya, tapi ada sedikit rasamnya. Jadi anggaplah 10% rasam Usmani,
90% itu rasam imla'i. Kalau tidak salah itu menurut Kiai Ahsin Sakha, seorang pentafsir Al-Quran ketika datang di pondok kami, itu karena dari jalur India. Wih, sudah azan. Wah, sudah deh. Mau pergi sholat. Masalahnya pas ada. Ya itu tadi, siapa tahu mau lebih cepat 5 menit, 10 menit atau berapa menit, silahkan ya. Nah, saya menerima saja. Bagaimana kesepakatan atas semua. Sudah deh. Habis semua tuh. Kita bicara tentang Al-Quran baru tidak sholat, akimis sholat, baru kita tidak sholat, tidak enak kak. Dan seterusnya. Oke, saya juga harus standby di masjid juga, karena juga pengurus masjidnya dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, kita pamit dulu dari sekarang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sama-sama. Selamat.